penyampaian data. Nah, data yang bagaimana atau bagaimana Anda menyampaikan data itu sangat tergantung kepada jenis penelitiannya. Jadi ada misalnya kalau untuk morfologi gambar-gambar akan bagus, ya gambar akan bagus untuk mendukung. Jadi ada gambar-gambar. Tapi bisa juga suatu penelitian itu tidak perlu gambar-gambar, tabel saja, gitu. Misalnya itu sudah cukup. Justru tabel itu akan lebih jelas. Nah, itu Anda yang bisa merasakan. Jadi ketika Anda menuliskan di tabel atau gambar itu apakah benar gambar foto atau gambar grafik, itu Anda yang berpura-pura seperti orang yang mau baca tulisan Anda sendiri, gitu ya. Seperti itu, sehingga enaknya ini ditulis dalam bentuk kata. Nah, yang tidak boleh ada kalau double. Anda sudah sampaikan dalam bentuk tabel, kemudian ada grafiknya juga. Nah, itu tidak perlu yang seperti itu. Jadi tetap namanya publikasi di dalam jurnal itu adalah intinya adalah harus benar-benar concise, jadi pendek tapi lengkap. Ya. Pendek tapi lengkap, tidak perlu dipanjang-panjangkan gitu ya. Sebenarnya juga termasuk tesis juga tidak perlu dipanjang-panjangkan kalau memang tidak perlu, maksudnya tidak memberikan informasi yang baru ya. Nah, oke, mari kita lihat. Jadi riset itu adalah the core of the paper. Jadi nah ini yang sering sekali mahasiswa menanyakan, yang disampaikan di dalam badan naskah itu seperti apa atau sejauh apa suatu data itu. Nah, ini dikatakan should summarize finding rather than providing data in great detail. Ya, jadi misalnya ada data yang cukup misalnya disampaikan dalam bentuk grafik saja, makanya sampaikan dalam bentuk grafik, tidak usah dibuat tulisnya panjang lebar. Misalnya seperti saya, gitu ya, seperti saya ada data isolasi DNA, hasil isolasi DNA, gitu. Maka di dalam publikasi saya tentu saja hasil isolasi DNA tidak perlu saya list dalam bentuk tabel, gitu ya. Misalnya saya ingin menyampaikan bahwa hasil isolasi DNA saya bagus, gitu ya, sehingga memenuhi syarat untuk langkah selanjutnya, sudah saya sampaikan saja bahwa hasil isolasi DNA itu berkisar antara 1,8 sampai 2 nilai absorbensi, perbandingan absorbensi 100. Ya, gitu ya, pokoknya gitu saja, cukup begitu, tidak usah ada tabelnya, gitu ya, misalnya seperti itu. Kemudian juga, misalnya Anda mendapatkan bahwa hasil perlakuan misalnya ini ya, untuk perlakuan hormon misalnya begitu, perlakuan hormon pada tanaman. Itu Anda mengukur tinggi tanaman, kemudian jumlah daun, lebar daun, panjang daun, itu lengkap semuanya, morfologi ada semua. Nah, itu menurut Anda bagusnya disampaikan dalam bentuk apa? Tabel kan? Kalau tabel itu akan kelihatan membosankan, ya. Bagus disampaikan dalam bentuk grafik, gitu. Karena misalnya itu pemberian hormonnya ada beberapa konsentrasi, gitu ya. Jadi mudah membandingkan dalam grafik. Jadi seperti itu. Tidak perlu detailnya, gitu, detail angka-angkanya, begitu di dalam tabel tidak perlu lagi. Kemudian result itu should use past tense. Should present result but not comment on them. Jadi ketika antara result and discussion itu dipisahkan, gitu ya, di dalam formatnya seperti itu, maka result itu hanya benar-benar menyampaikan result saja, menyampaikan hasil saja, tidak perlu ada komennya, gitu ya. Komennya itu maksudnya ini kalau dibandingkan dengan penelitian yang lain itu ternyata lebih rendah, lebih tinggi, gitu ya, begitu. Itu
komen tidak perlu. Hanya disampaikan datanya adalah seperti ini, kisarannya misalnya antara sekian sampai sekian, yang paling tinggi sekian, misalnya begitu ya. Yang paling tinggi sekian, misalnya paling rendah sekian atau rata-rata sekian, itu paling penyampaian seperti itu, sudah jelas. Ya. Oke, jadi itu result. Kemudian how much should the information in the text overlap that in the tables and figures? Nah, misalnya sudah di tabel dituliskan rata-ratanya adalah sekian dengan standar deviasi sekian, misalnya untuk perlakuan A, perlakuan B, perlakuan C dan D. Nah, di teks tidak perlu lagi dirinci lagi seperti itu. Ya, jadi di dalam teks hanya menyampaikan tadi itu, yang paling tinggi berapa, yang paling rendah berapa, misalnya rata-rata berapa, ya. In general, text should present only the main points from the tables and figures. Jadi hanya poin utama dari suatu tabel atau gambar. Perhaps also include a few of the most important data. Ya, yang paling penting dari data tersebut. Remember to mention which table or figure. Ya ini yang kadang-kadang lupa, semangat gitu, tabelnya banyak grafiknya banyak. Di dalam tes ngomong aja, ini merefer kemana nggak bilang gitu ya. Jadi tabelnya jangan lupa ditulis. Jadi misalnya dari perlakuan ini yang paling tinggi adalah pemberian diberi dengan konsentrasi 0,5 ppm misalnya begitu, kurung tabel berapa gitu, jangan lupa ya. Jadi gitu. Sering ini, apalagi kalau nulis tesis nanti, sering lupa. Wasik gitu membahas, sebenarnya Pak itu membahas ngomongin tabel berapa atau gambar berapa, itu tidak lupa disampaikan. Oke, ini penyampaiannya itu yang bagus adalah yang bawah ini ya. Jadi bukan tabel 3 source atau disampaikan dalam tabel 3, karena begitu, tidak perlu. Jadi intinya saja apa dalam kurung tabel atau grafik atau gambar ya. Begitu. Terus ini beberapa hal yang bisa diperhatikan. Use tables only in text will not suffice. Jadi kalau dengan teks saja itu tidak cukup atau bahkan jadinya membingungkan karena harus menggunakan kalimat yang banyak untuk menjelaskan. Maka bagus dalam bentuk tabel. Ya, kalau misalnya morfologi itu disampaikan semua dalam kalimat kan membosankan sekali gitu ya. Untuk misalnya arase di daerah ini mempunyai panjang daun sekian, panjang tangkai daun sekian, lebar daun sekian ini. Berikutnya di daerah mana sekian bosan banget, benar-benar bosan gitu ya. Jadi harus tabel. Design table will be understandable without the text. Nah, ini yang harus diperhatikan betul. Jadi namanya tabel, namanya gambar. Itu adalah pendukung sebenarnya, tetapi dia harus self-explain. Jadi dia bisa menjelaskan dirinya sendiri. Jadi misalnya pun Anda terpaksanya diberi tabel aja atau gambar saja, grafis saja, tanpa membaca teksnya, Anda tidak paham nih. Yang dimaksud informasi yang ada di situ apa saja. Itu yang dimaksud seperti itu tabel itu. Sehingga harus lengkap. Jadi judulnya jelas, headingnya juga jelas. Ya, yang atasnya itu harus jelas. Kemudian kalau memang perlu keterangan juga ada keterangannya. Nah, jadi seperti itu. Jadi harus lengkap. Organize the tabel in logical way, ya harus logis. Misalnya dari konsentrasi perlakuan itu ya dari kecil ke besar, misalnya begitu ya. Jangan kebalik, besar dulu terus kecil gitu. Karena ternyata yang besar paling memberikan efek besar, maka bukan kadang-kadang kan gitu nggak terasa kan ya. If a paper includes a series of tables, use the same format. Jadi kalau ada beberapa tabel yang digunakan atau grafik yang digunakan, gunakan format yang sama. Nah ini juga kadang-kadang itu lupa gitu waktu membuat grafik nih, misalnya pakai Excel. Awalnya defaultnya memang pakai Arial gitu misalnya. Nah, suatu kali pakai komputer yang lain ternyata pakai Times New Roman, langsung copy saja. Jadi ada yang Arial, Times New Roman, ada yang Comics gitu. Jadi harus sama gitu ya.
samakan. Dan visual to follow the instruction of to author, jadi harus mengikuti. Kemudian untuk figures only if they will have convey your information. Sebenarnya semua, jadi tadi mulai tabel juga gambar juga grafik itu adalah kalau bisa membantu menyampaikan, memperjelas informasi yang ingin disampaikan. Avoid including too much information in one figure. Jadi dalam satu figur, misalnya grafik itu isinya ada 20 numpuk di situ, itu sudah jadi tidak informatif. Lebih baik Anda pecah gitu, jadi grafik kecil-kecil di beberapa itu untuk satu halaman, itu akan lebih mudah untuk dilihat. Karena biasanya orang menggunakan grafik atau membaca grafik itu terutama untuk melihat trennya. Umumnya begitu, tidak melihat detail angkanya berapa. Tapi trennya bagaimana, dibandingkan antara perlakuan satu dengan yang lainnya bagaimana gitu ya. Jadi jangan ditumpuk semua biar ringkes itu satu grafik. Tapi isinya tumpuk-tumpuk gitu, jadi susah untuk dilihat. Make sure any lettering will be large enough once published. Nah ini saya sendiri juga sering diingatkan juga ketika di review. Diingatkan font supaya agak dibuat lebih besar sehingga bisa terbaca gitu ya. Jadi saya sendiri juga kadang gitu, kan asik aja ya itu tadi sudah dibuat di Excel langsung pindah gitu aja, nggak dilihat lagi ukurannya ya. Follow the journal instruction. Nah ikut lagi di situ. Jadi ini suggestion. Look at tables and figures in journal article presenting research similar to yours. Jadi biasanya kalau orang lain menyampaikannya seperti apa di dalam jurnal yang sama itu. Nah, jadi kita ikuti saja. Bisa in your target journal, bisa juga in other good journal. Use this table and figures as model when designing your own tables and figures. Jadi itu ya. Bisa lihat contohnya itu boleh nonton memang kalau bentuk seperti ini. Oke. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menulis discussion. Don't repeat result. Kecuali yang kesimpulan dari result tadi itu, ya. Jadi yang paling tinggi adalah seperti ini, hal ini. Itu yang penting-penting dari hasil itu yang perlu didiskusikan. Atau temuan yang Anda ingin informasikan. Ya, itu yang didiskusikan. Order dari simple to complex. Jadi building to conclusion or main state conclusion first. Jadi ini tergantung kalau itu style. Jadi Anda bisa sampaikan kontennya atau temuannya dulu. Ini dari penelitian ini didapatkan bahwa seperti ini, baru kemudian membahas, gitu ya, dibahas. Hasil ini adalah sesuai dengan yang sudah didapatkan atau tidak sesuai dengan yang sudah didapatkan oleh orang lain. Nah, jadi kemungkinan ini disebabkan oleh apa-apa, misalnya gitu ya, sampaikan. Atau dibalik, gitu ya. Jadi hasilnya adalah seperti ini, gitu ya. Nah, tetap tapi kita menyampaikan hasil kita dulu. Nah, yang harus diingat adalah selalu saya sampaikan, namanya publikasi itu adalah publikasi Anda. Jadi mesti menonjolkan hasil Anda dulu, baru kemudian yang lain-lain itu adalah untuk mendukung. Ya. Nah, conclusion should be consistent with the study objective. Jadi harus balik lagi, lihat lagi tujuannya apa ya. Tujuannya apa, baru kemudian conclusion harus sesuai. Emphasize what is new, different, or important about your result. Nah, di apa yang baru, jadi itu supaya di emphasize. Ya, emphasize. Consider explanation, alternative explanation for the result. Jadi beberapa kemungkinan. Kalau misalnya Anda tidak yakin betul atau karena Anda tidak melakukan konfirmasi dari alasan yang Anda sampaikan dari kenapa hasilnya seperti ini, itu maka tentu kemungkinan-kemungkinan yang Anda sampaikan, ya, kemungkinan-kemungkinan yang didukung oleh teori yang tepat, gitu ya. Jadi itu yang disampaikan. Jadi alternatif explanation, limit speculation, jadi kurangi, batasi speculation. Kira-kira sepertinya jangan jauh-jauh amat gitu ya. Jadi harus tetap berdasarkan teori atau berdasarkan penemuan orang lain seperti apa.
Ya. Avoid biased language or biased citation of previous work. Jadi jangan gunakan yang bias, nggak jelas, gitu ya. Termasuk kalimat-kalimat Anda juga. Jadi kalau memang ini adalah benar-benar menurut Anda ini sesuai dengan teori, ya sampaikan. Jadi exactly, misalnya support the theory about something, karena begitu boleh. Kalau memang yakin, tapi kalau memang ini might mungkin, gitu ya sampaikan mungkin. Gitu. Jadi jangan sebenarnya ini nggak yakin amat ditulisnya wah ini benar seperti ini ya, jadi jangan seperti itu. Don't confuse non-significance with no difference ya. Ini kadang-kadang ada yang bingung gitu ya. Non-significance artinya hasilnya kan tidak nyata. No difference ya tidak berbeda, berarti tidak berbeda dengan tidak nyata, hasilnya tidak nyata, tidak berpengaruh nyata. Dengan tidak berbeda itu beda gitu ya. Jadi harus dibedakan. Don't confuse statistical significance with clinical atau biological importance. Nah ini Anda kadang-kadang kalau secara statistik bisa jadi data Anda itu tidak beda nyata. Tetapi kalau secara biologi, Anda bicara tentang hormon gitu ya. Selisih sedikit saja bisa pengaruhnya besar. Bisa jadi yang satu meningkatkan, tapi kemudian yang lainnya selisih sedikit bisa justru ini bersifat sebagai retardan, misalnya begitu. Jadi itu supaya diperhatikan. Meskipun Anda menggunakan statistik, karena ini adalah bukan penelitian statistik sebenarnya, itu adalah pendukung. Anda harus tetap mempertimbangkan signifikansinya secara biologi. Ya, itu harus diperhatikan. Never give incidental observation. Ya, kadang-kadang gini, ya kan penelitian kan lagi jalan gitu. Ya, ini kelihatannya kok menarik ini. Ada hal yang berbeda yang perlu dilihat juga, ditambahkan, diteliti. Terus padahal itu tidak sesuai dengan tujuannya. Itu kemudian dipublikasikan juga. Nah itu jangan gitu ya. Kalau mau publikasi kan judulnya beda gitu. Nah, benar beda. Oke, itu sampai jam berapa? Soalnya kalau semua gue ya. 10. Siap. Mau sebelum di luar itu. Nah, komponen of the discussion section bisa jadi look back, melihat apa yang sudah dihasilkan sebelum-sebelumnya. Jadi answer whether the result makes sense in terms of hasilnya apakah. Jadi tetap ketika ini dalam proses ini sebenarnya dalam proses penelitian. Jadi dan juga kemudian penulisan, Anda mesti melihat bahwa apakah resultnya hasilnya yang mendapatkan itu memang masuk akal, logis dan sesuai dengan tujuan Anda, ya. Jadi sesuai dengan hipotesisnya. Apakah demikian? Kalau misalnya tidak, maka dalam proses penelitian Anda kan mengulang. Diulang kalau hasilnya sama, ya meskipun tidak sesuai dengan hipotesis, maka itulah hasil Anda. Nah itu juga hal yang menarik juga yang perlu nanti didiskusikan. Juga bandingkan dengan what we did before beginning. Ya, jadi di discussion itu termasuk itu. Kemudian biological practice, ini clinical practice karena ini asalnya dari tentang penelitian klinis. Kemudian theoretical consideration. Jadi hal-hal yang perlu dipertimbangkan pada saat Anda mendiskusikan hasil Anda itu adalah seperti ini. Jadi if you result agree with previous work, oke, jadi tinggal menyampaikan bahwa sesuai gitu ya. Tapi bila tidak, maka ini yang perlu Anda sampaikan tadi alasan-alasannya, kemudian-kemudiannya apa saja. Juga sampaikan where the limitation. Ya, apa saja yang menyebabkan. Nah di sini ini jangan sampai Anda menyampaikan tentang alasan-alasan teknis. Ya, jadi misalnya alasan teknis itu begini. Data ternyata naik turun karena voltase di lab itu naik turun, misalnya begitu. Nah itu tidak boleh. Anda harus mengulang penelitian. Kemarin saya mengoreksi sesi yang S1, gemes banget. Udah kali rasanya itu teknis. Jadi itu salah, dengan yang digunakan ternyata kurang spesifik, gitu kan?
Lah, ya, kalau seperti ini harus saya ulang, saya bilang gitu. Jadi berikan alasan kenapa, gitu ya. Apakah ternyata misalnya kalau primernya tidak menghasilkan dari yang sesuai, kemungkinan ilmiahnya atau alasan ilmiahnya yang secara teoritis benar itu adalah bahwa sekuen dari sampel yang digunakan itu berbeda. Kalau si primer menghasilkan band yang berbeda. Ini kalau di dalam biologi molekuler ya. Jadi bukan karena primernya yang salah milih begitu ya. Apalagi kalau misalnya programnya salah gitu katanya, wah itu harus mengulang. Gitu. Jadi jangan sampaikan alasan-alasan kesalahan teknis gitu ya dalam pelaksanaan penelitian. Jadi tidak boleh yang seperti itu. Juga look forward also. Jadi selain membandingkan dengan yang sudah, membandingkan dengan teori yang sudah Anda baca, juga implication atau teori. Setelah Anda mendapatkan hasil ini, maka indikasinya apa? Pengaruhnya apa nanti? Dan suggestion for future research. Jadi seperti itu, ya. Itu diskusi itu seperti itu. Yang relatif juga sebenarnya Anda menuliskan diskusi itu. Kemudian to write a conclusion adalah bisa restate your research topics, summarize the main point, state the significance of research, and conclude your thoughts. Jadi konklusikan hasilnya, pikiran Anda, hasil diskusi Anda itu conclusion. Itu ya. Ini kalau detailnya seperti ini, restate your thesis itu nanti silahkan bisa dibaca ininya. Itu urutannya seperti itu. Ya. Nah, ini tidak assignment-nya. Oh iya deh, tapi tandanya yang tidak sesuai. Jadi tugas selanjutnya adalah meneruskan naskahnya kemarin. Ya, silakan dituliskan sambil memperbaiki yang tadi sesuai dokumen saya itu, terus ditambahkan langsung di bawahnya yang research, discussion, and conclusion. Jadi minggu depan Anda sudah punya draft publikasi. Hebat kan? 2 minggu udah jadi. Ya. Oke, ya. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Bu, saya tanya. Ini bukan kalau di artikel itu kan kadang-kadang ada apa file supplementary. Nah, itu apa sih Bu alasannya kok di jurnal itu kok tidak dimasukkan di di naskahnya saja, kok dimasukkan di supplementary ya itu. Pertimbangannya apa gitu? Ya, jadi gini, umumnya orang ketika penelitian datanya banyak, gitu ya. Terus sebenarnya poin-poin yang penting sudah ada masuk ke main artikel di naskahnya. Tetapi kadang-kadang orang yang membaca pengen tahu lebih detail tentang data yang mana. Itu kita bayangkan. Nah, itu yang kemudian dimasukkan ke supplementary. Seperti kita kalau membuat lampiran, kalau di dalam laporan. Lampiran itu. Jadi itu adalah supplementary data yang kira-kira orang akan ingin tahu, gitu, orang yang benar-benar bekerja di bidang yang sama mungkin ingin tahu. Tapi kalau orang yang bidangnya mungkin agak berbeda, itu tidak perlu. Jadi yang utamanya sudah dimasukkan ke dalam sini. Jadi semacam lampiran supplementary data. Oke. Silakan kalau ada lagi. Mau saya. Cuma saya ingin bertanya, kalau misalnya di jurnal-jurnal yang sempat kan sudah sering melihat juga. Nah, terus kadang-kadang itu kan ada yang misalnya satu jurnal yang sama tapi artikelnya beda, itu format gambarnya beda. Ada hitam putih, full hitam putih, ada yang gambarnya harusnya satu
dia bikin jadi memenuhi 2 kolomnya itu. Nah itu kira-kira sebenarnya seperti apa ya? Memang yang itu tuh relatif ini ya, kalau soal hitam putih atau tidak hitam putih itu relatif bebas kita ya, baik jurnalnya maupun kita penulis. Karena itu terkait dengan biaya penerbitan. Biasanya kita ditanya kalau untuk warna ya, untuk ditanya apakah ini harus warna, apakah bisa hitam putih, gitu ya. Kalau warna ada cas tambahan, gitu biasanya begitu. Nah, jadi itu tidak apa-apa. Jadi di jurnal itu barangkali memang ada yang pengen warna, ada yang tidak. Kalau misalnya penelitian SPT gitu ya, struktur itu mungkin ada saatnya butuh yang ditampilkan berwarna. Tapi kalau misalnya seperti SEM gitu, hasil scanning elektromikroskop itu ya tidak perlu warna gitu ya, meskipun mungkin ada warna ungu-ungunya itu dibuat jadi hitam putih juga tidak masalah karena tidak ganggu. Jadi seperti itu untuk warna. Kemudian mengenai apakah suatu gambar jadikan 1 kolom saja, sebenarnya itu jurnal 2 kolom, tapi ini dibuat 2 kolom karena besar misalnya begitu, itu juga tidak masalah. Ya, tidak termasuk bahwa itu kemudian menjadi berbeda. Jadi gitu kan, jadi itu boleh. Biasanya juga reviewer kalau yang seperti itu tidak mempermasalahkan apakah 1 kolom atau 2 kolom. Lebih kepada itu tadi bisa terbaca atau tidak. Mungkin dibuat 1 kolom bisa, tapi kecil-kecil jadi yang gitu lain misalnya. Itu salah satu pertimbangan kenapa kok dibuat 1 kolom atau 2 kolom. Yang penting adalah bisa dibaca. Ya, sama-sama. Oke. Silakan yang lainnya. Kelihatan sudah mau nulis semangat. Ngomong masih di awal-awal gitu kan. Di awal-awal ini kan mungkin belum banyak tugasnya mungkin. Banyak loh. Oh, itu banyak. Ya, semangat 2 tuh supaya diterima-terima no ya. Tugasnya banyak memang. Ya. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi seperti janji saya, selesainya itu selalu suka-suka kita. Mulainya yang harus jam 9, yang 8:25. Jadi, mana aja kamu?